Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Semuanya sehat-sehat kan? Saya harap semua adik-adik sehat-sehat nih. Karena tentunya pada hari ini kita akan belajar dan mengupas nih beberapa atau narasi teks ya berupa analytical exception. Nah, bersama saya Salwa Salsabila Mudian, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, seperti yang kita ketahui ya adik-adik, di dalam narasi teks bahasa Inggris nih ada beberapa jenis nih narasi teks. Ada analytical exception, ada juga narrative text, ataupun hortatory text, ataupun juga dapat prosedur text. Nah, tentunya pada hari ini saya akan menemani adik-adik semua belajar dalam materi analytical exception. Nah, tentunya nih adik-adik semua bertanya-tanya, apa sih sebenarnya analytical exception itu? Nah, mari kita mulai dari tahap pertama ya. Penjelasan pertama, apa sih analytical exception itu? Nah, seperti yang kita ketahui, an analytical exposition text is a type of argumentative essay that aims to present the writer's view on a particular issue or topic. It is built on a series of arguments that logically support of the main stance or thesis of the writer. Nah, apa artinya? Jadi, text analytical exposition merupakan jenis teks berisi argumentatif, berisi esai ya, argumentatif atau pendapat. Nah, ketika kita berbicara tentang argumentatif, itu tentu saja adalah pendapat. Ya, pendapat yang dimana that aims to present, yang dimana mempresentasikan pandangan dari penulis tentang suatu topik atau suatu isu. It is built on a series of arguments that logically support. Nah, teks ini berisi ya atau membangun suatu argumen ya yang berisi argumen yang sangat logis, the main stage yang dimana diperkenalkan di dalam bentuk perkenalan ya of thesis of the writers. Nah, jadi ternyata analytical exception itu merupakan suatu jenis teks yang berisi argumentatif atau pendapat dari penulis ya tentang suatu pandangan atau suatu isu tertentu ya atau suatu topik atau isu tertentu yang berisi pandangan-pandangan logis dari penulis itu sendiri. Nah, jadi analytical exception, jenis teks yang seperti itu ya, merupakan jenis teks esai atau argumentatif dari penulis itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ya. Berikutnya, nah, jadi apa sih tujuan dari analytical exception itu? Apa sih sebenarnya tujuannya ya, exposition ya maksudnya. The primary goal of an analytical exposition is to persuade the reader that the presented issue or topic is important. Jadi, pertama ya, apa the main purpose-nya atau tujuan penulis yang pertama itu apa? Yang pertama adalah untuk mengajak, ini artinya adalah untuk mengajak atau membujuk ya. Ya, untuk mengajak atau membujuk nih atau mengayomi para pembaca that the presented issue or topic is important, bahwasanya apa yang dituliskan oleh penulis itu sangat penting ya, topik yang dituliskan oleh penulis itu sangat penting, or that the writer's perspective on the matter is valid, atau perspektifnya nih dari penulis itu adalah sangat valid ya, atau sangat perlu ini, sangat penting untuk teman-teman ketahui. Dengan catatan bahwasanya analytical exposition itu adalah hanya sekedar untuk meyakinkan. Ya, convincing itu artinya adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwasanya topik itu adalah penting atau or truth of the idea, bahwa yang disampaikan penulis itu adalah suatu kebenaran. The truth itu artinya adalah kebenaran of the idea, not necessarily convincing them to take action. Nah, tapi perlu diketahui bahwa kalau analytical exception itu hanya untuk meyakinkan pembaca tentang argumen.
ya yang diutarakan oleh penulisnya, tetapi bukan berarti bahwa mengajak para pembaca untuk melakukan suatu aksi atau to take action. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan jenis narasi teks yang bersifat hortatory exposition. Nah, jadi kalau analytical exposition itu adalah di mana narasi teks yang berisi argumentatif ya dari penulis yang dimana menjelaskan atau menceritakan tentang suatu isu atau topik tertentu, bahwa topik tersebut itu adalah sangat penting untuk diketahui pembaca dan tujuannya juga hanya untuk meyakinkan nih pembaca bahwa hal tersebut itu penting untuk diketahui, tapi bukan berarti jenis analytical exposition itu di mana dia menyuruh atau meminta pembaca untuk mengambil suatu aksi atau to take them action. Oke, does it clear dengan pengertian analytical exposition? Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, tentunya dalam analytical exposition itu ada bagian ya atau generic structure-nya secara umum. Nah, yang pertama itu adalah tesis ataupun yang disebut dengan perkenalan atau introduction. Yang pertama adalah tesis, yaitu merupakan introduction atau perkenalan. Nah, biasanya ini terdapat di paragraf pertama. Oke, kita lanjut. Nah, generic structure lagi berikutnya dari analytical exposition, itu yang kedua adalah ada argumen atau pendapat. Nah, argumennya ini biasanya dibuatkan oleh penulis dalam bentuk per poin ya, per poin ataupun dia jelaskan secara per paragraf. Nah, biasanya argumen ini terletak di paragraf kedua, kemudian dilanjutkan di paragraf ketiga, dan seterusnya. Oke? Kemudian berikutnya, yang paling terakhir, generic structure yang terakhir adalah reiteration atau conclusion. Ya, berupa kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan biasanya terletak di akhir paragraf. Ya, jadi inilah generic structure atau generic structure secara umum dari analytical exposition. Jadi yang pertama adalah tesis atau introduction, tahap perkenalan, di mana itu terletak di paragraf pertama. Kemudian dilanjutkan dalam bentuk pendapat atau argumen dari penulisnya untuk para pembaca, itu terletak di paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya. Dan biasanya dituliskan dalam bentuk per poin atau per paragraf. Nah, kemudian yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan nih dari penulisnya, biasanya terletak di akhir paragraf. Oke, does it clear? Clear ya? Kita lanjutkan lagi. Ya, sebenarnya ya kita kupas nih satu persatu dari generic structure atau structure secara umum dari analytical exposition. Nah, yang pertama kita perlu ketahui apa sih sebenarnya fungsi dari analytical exposition itu. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi ya, functionnya apa. Jadi, introduce the topic and clearly states the writer's position or the main argument regarding that topic. Jadi di function ini, fungsinya dari analytical exposition atau di tahap introduction, perkenalan di dalam suatu paragraf, itu berisi tentang adalah pengenalan topik, ya. Pengenalan topik ya yang berupa pernyataan secara jelas ya yang menceritakan atau menjelaskan tentang posisinya penulis apakah itu dia pro atau kontra terhadap topik yang akan dibahas. Nah, itu adalah fungsi dari tesis atau introduction di paragraf pertama. Kemudian, kita lanjut lagi. Apa placementnya? Ya, usually found in the first paragraph. Nah, letak dari tesis atau introduction itu selalu terletak di first paragraph atau di paragraf pertama. Kemudian kata key action-nya, the writers makes a strong statement. Jadi di paragraf pertama atau di tahap perkenalan itu, penulis membuat suatu pernyataan yang kuat of opinion, pernyataan atau pendapat ya yang sangat kuat that the rest of the text will support. Jadi yang dimana di paragraf berikutnya akan menjelaskan kalimat-kalimat pendukung dari untuk mendukung paragraf pertama.
Itu ya. Jadi di tahap perkenalan atau tesis atau introduction ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjelaskan posisi penulis, apakah dia pro atau kontra. Kemudian juga menjelaskan tentang apa sih sebenarnya topik atau isu yang sedang dibahas. Kemudian placementnya, tesis itu biasanya atau introduction itu terletak di first paragraph atau di paragraf pertama. Dengan key actionnya yaitu berupa pendapat-pendapat yang sangat kuat, ya di paragraf pertama pendapat-pendapat yang sangat kuat, kemudian nanti akan didukung di paragraf-paragraf berikutnya. Oke, does it clear bagian tesis atau introduction? Clear ya, kita lanjut lagi di generic structure berikutnya. Oke, berikutnya adalah arguments atau body. Nah, kalau yang tadi di introduction atau di bagian tesisnya, di mana di paragraf pertama akan menjelaskan terkait dengan topik atau isu yang akan dibahas oleh penulis dan posisi penulis seperti apa, apakah dia pro atau kontra terhadap topik atau isu yang sedang dibahas tersebut. Nah, kemudian nanti dari introduction itu yang akan didukung oleh paragraf-paragraf berikutnya. Nah, itulah disebut dengan paragraf di bagian berikutnya adalah arguments atau body yang merupakan isi untuk mendukung posisi penulis dari paragraf pertama tadi introduction-nya. Oke, kita lanjut ya. Wah, fungsinya apa dari arguments ini? Nah, oke. Jadi fungsinya itu adalah arguments atau body atau isinya, yaitu develops the central thesis by presenting a series of supporting points, reasons, or evidence. Ya, jadi menjelaskan tentang beberapa poin, kemudian alasan-alasan atau hal-hal yang membuktikan bahwa benar nih, atau setuju nih, atau tidak atas ketidaksetujuan dari penulis tersebut yang dijelaskan di paragraf sebelumnya atau paragraf pertama. Nah, itu adalah fungsi dari arguments body, yaitu mengembangkan pendapat penulis yang sudah diutarakan di paragraf pertama tadi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah structure-nya. Ya, tadi function, kemudian structure dari arguments atau body itu sendiri. Each argument should be presented in a new paragraph. Jadi, setiap argumen itu dipresentasikan dalam bentuk setiap paragraf baru, ya. Should be presented of a new paragraph and should be begin with a topic sentence that clearly states the main point of that paragraph. Jadi biasanya ya, kalau argumen satu body itu, argumen dari penulis itu dijelaskan dalam bentuk paragraf-paragraf baru. Nah, kemudian kita lanjut lagi, support, ya, kalimat pendukung. Arguments must be back up the facts. Jadi, bukan hanya sekedar argumen atau pendapat, tetapi juga harus disertai oleh fakta-fakta. Nah, fakta-faktanya itu didukung oleh data, kemudian contoh, kemudian alasan yang sangat logis or logical reasoning. Connective words are used to organize these points. For example, firstly, secondly, in addition, atau moreover. Nah, jadi biasanya kalimat arguments atau body itu biasanya diawali dengan kalimat pertama-tama, firstly, secondly, in addition, atau moreover. Oke, does it clear? Jadi kalau tesis tadi itu berisi tentang introduction atau pengenalan, kemudian kalau arguments atau body, yaitu dia merupakan penjelasan atau kalimat-kalimat pendukung yang akan mendukung kalimat introduction tadi ya, paragraf introduction. Biasanya ditandai oleh kalimat kata firstly, secondly, in addition, atau moreover yang mana untuk mendukung dari tesis atau introduction di paragraf pertama. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah conclusion. Nah, kalau di conclusion ya atau reiteration itu adalah berisi kalimat kesimpulan atau paragraf kesimpulan yang dimana adalah restate or summarize. Jadi dia berisi rangkuman ya, summarize the writer's position. Ya, yang menjelaskan bahwa kesimpulan dari posisi dari penulis tersebut, apakah dia pro atau kontra, and using different wording. It provides closure and reinforce the central idea. Dan biasanya di kalimat conclusion ini itu adalah kalimat yang untuk memperkuatkan poin idea atau poin yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi ini adalah reinforce, itu artinya adalah memperkuat.
Oke, kita lanjut lagi. Key action-nya, it is concluding statement, berisi pernyataan, not a recommendation. Jadi bukan suatu kesimpulan ataupun untuk menyarankan melakukan suatu tindakan atau aksi. Nah, jadi kalau misalkan di conclusion itu hanya berisi rangkuman atau summarize ya dari argumen penulis untuk memperkuat apa yang menjadi central idenya. Bukan untuk merekomendasikan sesuatu atau menyarankan sesuatu untuk melakukan suatu aksi. Nah, kemudian berikutnya adalah signaling. Ya, often begins with phrases like in conclusion, therefore, from the arguments above, it is clear that. Jadi kalau misalkan tadi di paragraf kedua atau paragraf ketiga dan seterusnya, atau yang tadi ya bersifat arguments atau body, itu ditandai dengan firstly, secondly, ya, in addition atau moreover. Sedangkan kalau di conclusion itu ditandai dengan kata yang seperti ini. In conclusion, therefore, from the arguments above, it is clear that. Oke, does it clear terkait dengan reiteration atau conclusion? Oke, clear ya? Ya, biasanya kalau analytical exposition itu ada beberapa language features-nya atau ada struktur kebahasaannya. Nah, kalau misalkan kita ke narrative text ya atau menceritakan tentang recount text, itu biasanya menggunakan bentuk kata kerja kedua atau simple past. Berbeda dengan language features pada analytical exposition, itu dia menggunakan bentuk simple present tense yang karena hal tersebut adalah because the text discuss general truths. Jadi karena teksnya itu bersifat menjelaskan tentang kebenaran ya secara umum. Nah, misalnya adalah ini, smoking is dangerous, I believe that. Jadi ini menggunakan bentuk kalimat berupa simple present tense. Kemudian yang kedua, itu adalah mental verbs-nya. Jadi verbs that express the writer's opinion of feeling. I believe, I think, I feel, I realize, it is considered that. Jadi mental verbs-nya itu adalah berisi pendapat ya, penulis tentang perasaannya. Jadi I believe, saya percaya, saya pikir, saya rasa, I realize, saya menyadari bahwasanya, it is considered that dengan beberapa pertimbangan. Jadi mental verbs-nya itu adalah berisi the writer's opinion of feeling. Oke, does it clear? Clear. Kita lanjut relational process, yaitu di mana verbs that states what something is, are, has, belongs to. Jadi untuk menyatakan sesuatu biasanya itu ada kata is, are, has, belongs to. Nah, kemudian berikutnya internal conjunction. Nah, internal conjunction itu adalah used to link argument sequentially firstly. Ya, tadi ya internal conjunction-nya untuk menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya, itu biasanya ada kata firstly pertama-tama, kedua in addition, moreover, atau furthermore. Kemudian, ciri struktur kebahasan berikutnya adalah menggunakan causal conjunction. Nah, biasanya itu ada pakai kata because, karena, since, sejak, due to, juga itu artinya karena, as a result, itu artinya hasil, consequently itu adalah artinya konsekuensi. Jadi itulah beberapa ya atau ciri kebahasaan dari penggunaan analytical exposition atau jenis teks berupa analytical exposition. Oke. Kemudian contoh dari connective words-nya itu biasanya kalau ini sequencing atau bersifat ingin konsekuensi, biasanya ada tulis arguments, biasanya adalah firstly, secondly, thirdly, in addition, moreover, atau furthermore. Kemudian untuk contrasting, untuk menunjukkan suatu hal yang bersifat kontras, itu pakai however, on the other hand, despite, although. Ada juga caution atau berisi penyebab. Nah, biasanya menggunakan kata karena, sejak, due to, as a result, consequently. Kemudian untuk concluding, concluding atau bersifat kesimpulan biasanya dia menggunakan kata in conclusion, therefore, to summarize ataupun
in short. Oke, ini adalah beberapa connective words yang biasa digunakan dalam bentuk analytical exposition. Ya, contohnya itu seperti ini. Jadi di importance, ya topik yang dibahas adalah the importance of in-person learning post-pandemic. Nah, jadi yang mana nih kira-kira generic structure-nya seperti apa? Nah, tentu saja kalau di paragraf pertama sudah pasti dia adalah tesis atau introduction. Kemudian ini ada kata tadi kalau di arguments atau body itu ditandai dengan ada kata firstly, ya. Kemudian ada kata secondly, terus apa lagi? Furthermore, ya, furthermore, terus apa lagi? Nah, moreover, ya. Sudah pasti jika kita melihat paragraf kedua ini adalah tesis, paragraf pertama tesis, paragraf kedua itu adalah argumen untuk mendukung pernyataan yang ada di paragraf pertama, ya. Kemudian kita lihat, ya, in conclusion. Ada kata in conclusion, berarti ini adalah bersifat conclusion atau dia ada di bagian apa? Bagian conclusion, ya. Jadi ini kalau paragraf pertama itu adalah tesis introduction, kemudian paragraf kedua itu adalah berisi arguments, kemudian paragraf terakhir itu ditandai dengan kata in conclusion, sudah pasti itu adalah generic structure-nya berupa kesimpulan. Ya, jadi sekian nih adik-adik dari pembahasan tentang analytical exposition. Jadi analytical exposition yaitu berisi tentang paragraf pernyataan-pernyataan penulis ya terhadap suatu isu atau topik tertentu, bukan untuk meminta atau menyuruh melakukan kepada para pembaca, tetapi hanya sekedar untuk meyakinkan para pembaca terhadap isu atau topik tersebut penting untuk dibahas. Nah, bagian-bagiannya itu apa tadi? Ada berupa pembukaan yaitu introduction, ya, tahap pengenalan yang berisi akan menjelaskan nih posisi dari penulis itu sendiri, apakah dia pro atau kontra. Kemudian yang kedua yaitu berisi arguments atau pendapat penulis, biasanya ditandai dengan kata-kata secondly, firstly, ya, in addition atau moreover, furthermore. Nah, itu berisi berupa pernyataan-pernyataan pendukung untuk mendukung paragraf pertama tadi. Nah, kemudian paragraf terakhir adalah kesimpulan untuk menguatkan central point atau poin yang ingin dibahas oleh penulis itu sendiri. Bukan untuk menyarankan ataupun untuk merekomendasikan sesuatu untuk mengambil suatu tindakan, tetapi hanya sekedar untuk memperkuat argumen dari penulis itu. Nah, biasanya struktur kebahasaan dari analytical exposition itu apa? Yaitu berupa menggunakan simple present tense atau hanya menggunakan bentuk simple, ya, bentuk kalimat yang simple present tense saja. Nah, jadi itulah ya materi tentang analytical exposition. Jadi saya harap teman-teman ini adik-adik semua ya dapat memahami terkait dengan analytical exposition tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.